Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Redi Nugraha, peserta PPG Angkatan 3 dalam jabatan asal sekolah SMA Negeri 1 Cihara. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran yang berkaitan dengan materi menganalisis struktur teks anekdot. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hari ini sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ya. Semangat belajarnya, semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, terlebih dahulu supaya kita sukses dan lancar dalam pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Dan untuk berdoa untuk oleh keluarganya saudara Aulia. Saudara berdoa dulu. Siap, sebelum belajar, apabila kita berdoa, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini mengecek dulu kehadirannya ya. Iya, Pak. Ini kelas 10 kan? Iya. Bisa. Ini ya, bisa. Dimas. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah ya, hari ini ya. Baiklah, pemahamannya untuk kelas kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait menganalisis struktur teks anekdot. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, kemudian tempat sampainya juga sebelum pembelajaran kita pada pertemuan ini. Apa sih tujuan kita pada pertemuan kali ini terkait menganalisis teks anekdot? Baik, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah dengan melalui pembelajaran model PBL berbahan media video setup komedi, peserta didik dapat menganalisis struktur teks anekdot secara mandiri, kritis dan bergotong royong. Nah, ini tujuan kita pada pembelajaran hari ini. Jadi menganalisis struktur teks anekdot dalam konteks kita ada itu tentang video setup komedi yang kita lakukan juga. Kemudian untuk asesmen penilaiannya, jadi ini ada beberapa penilaian, ada
pembelajaran ini yang perlu diketahui. Ini penilaiannya, ini ada tabel format usia analisis struktur teks dan rekod. Ini ada MAPD, jadi kalian ketika kerja kelompok ini harus bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Nah ini diantaranya kalian di sini kan bagaimana membaca sebuah teks anekdot, perundungan, tanda saya. Nah, ini lalu kalian analisis dari segi strukturnya. Di sini ada orientasi, ada komunikasi, dan ada evaluasi. Jadi pada saat penilaian kalian harus bisa menganalisisnya. Pada saat kerja kelompok. Nah ini ada teksnya ya. Kemudian yang berikutnya tentunya kalau kita sudah selesai dalam proses pembelajaran, dan insya Allah Bapak akan memberikan sebuah latihan yang dalam bentuk asesmen formatif. Ini soalnya pilihan ganda, hanya 10 soal. Untuk kami dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Kalau sudah bisa dipahami, baiklah kita langsung saja kepada acara inti pembelajaran. Namun sebelum kepada acara inti, supaya kita belajar semangat dan ya walaupun belajarnya mendung, tidak, tapi kalian tetap semangat. Oke, kita SBC dulu. Ya tidak? Iya. Silakan berdiri dulu semuanya. Oke, belakang siap? Iya. Kita SBC dulu ya. SBC-nya 3 saja. Yang pertama, SBC-nya tentang tepuk semangat ya. Tepuk semangat, kemudian ada tepuk kesemangat apa? Masuk dua ya. Kemudian lalu terakhir silakan duduk kembali. Luar biasa ya, kalian hari ini suasana pagi yang sejuk sudah siap belajar yang terkait menganalisis struktur teks anekdot. Oke, perhatikan, kita mulai. Di sini Bapak akan menyampaikan terkait tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan struktur teks anekdot. Oke, berbicara teks anekdot. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Nah, perlu Bapak sampaikan juga, ini ada perbedaan anekdot dengan humor. Nah, teks anekdot dan humor memiliki perbedaan dan pada fungsinya. Humor itu hanya berfungsi untuk menghibur. Itu humor. Fungsinya hanya untuk menghibur. Sementara anekdot berfungsi untuk menyampaikan makna yang tersirat berupa kritik. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa dipahami. Kita lanjutkan. Kemudian apa sih ciri-ciri teks anekdot? Nah, ciri-ciri dalam teks anekdot ini ciri-cirinya. 1, bersifat lucu. Itu ciri-cirinya. Tadi sudah dikatakan dalam pengertian. Jadi 1, bersifat lucu. Yang 2, bersifat agak menggelitik. Kita agak menggelitik. Yang ketiga, bersifat menyindir. Yang keempat, bisa berdasarkan pengalaman pribadi. Kemudian yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Yang keenam, hampir menyerupai dongeng. Yang ketujuh, bisa menceritakan hubungan antara manusia dengan hewan. Itu adalah ciri-ciri teks anekdot. Silakan kita mulai ke contohnya ya. Contoh teks anekdot. Ini ada bangunan. Dibuka di dalam buku paket kalian halaman 30. Ada? Ada. Oke. Dalam contoh itu
Judulnya apa? Kuli bangunan. Oke. Bapak akan menayangkan tayangan video di YouTube. Sebelum melanjutkan video di YouTube, ada perwakilan siswa yang siap membacakan. Sebelum kalender kuli bangunan. Ada siapa? Namanya siapa? Fikri apa? Oh iya, tentang untuk Fikri. Sudah ada kertas ini, dipakai ke situ. Sudah ada ya, ya, silakan. Yang lain simak, ini adalah contoh teks anekdot tentang kuli bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya yang di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang liburan itu obat stres, tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan orang-orang sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana, saya malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan, Pak, ingin ke depan. Nah, Jakarta banjir, udah Pak, kita ke Bandar Lampung. Nah, perahunya bocor, bilang aja Bapak punya uang, jelas. Anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja saja, menurut dia itu tamasya. Daripada sampai sore, dia akan menyusun Lego pakai batu bata. Kalau orang lain menyusun Lego, anak-anak dia jadi robot, anak saya jadi pos roda. Pulang ke rumah ditanya sama istri saya, gimana? Nah, suruh main sama bapak. Mantap Mak, pokoknya udah gede, aku mau jadi kuli bangunan. Masa perempuan jadi kuli bangunan? Gak apa-apa Mak, emansipasi. Ya, anak saya itu memang jarang liburan, jadi dia itu norak. Istri saya langsung ngomong, nah, mandi bola gak usah bawa handuk, kan udah disediain. Tapi bukan cuma anak saya juga jarang liburan. Satu-satunya liburan saya ya daerah ini. Buat saya kompetisi ini liburan gimana enggak coba. Saya dapat pergi ke Jakarta, tidur di hotel, kasurnya empuk. Kalau saya tidur langsung terbayang lagi dah. Kayak di rumah, saya ketika tidur langsung terbayang cicilan. Tapi gara-gara itu saya sering diprotes sama anak saya. Dia bilang gini, Bapak curang, di hotel makan nasi, otak tiap hari naik lift. Nah kan Bapak di sana kerja apa Pak kerja katanya dapat banjir. Nah iya banjir, makanya Bapak ke Jakarta naik tongkang. Anak saya itu sering protes karena dia ingin banget ke Jakarta, ingin tahu depan. Kalau orang lain, anak yang lain ingin tahu depan dibawa ke depan. Anak saya ingin tahu depan dibawa ke warnet. Tuh kan depan itu, tapi saya jadi tahu walaupun jadi warnet ternyata banyak wahana di depan itu. Salah satunya rumah miring ini. Kalau mandor saya tahu dibongkar ini, saya aja makan miring di mana ini. Orang dengan saya tanpa pengetahuan soal membangun rumah miring ini. Anak saya pada yang bikin malu komunitas. Saya ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak ini mencoba menayangkan penampilan bangunan dalam sebuah tayangan video ya. Sudah ada tampilannya? Sudah ada tuh? Ada ya? Nah. Oke, tepuk tangan. Itu dalam bentuk apa? Nah, sekarang jika di paket itu, lihat orientasi yang pertama itu apa? Dari teks tadi, tadi. Bacakan sama siapa? Yang siap. Coba yang jawaban orientasi dari barisan sini. Yang satu, Ismaya. Ya, itu ada orientasi kan? Oke, perhatikan semuanya. Orientasi adalah bagian anekdot yang berisi pengalaman, kondisi atau karakter tokoh. Ya.
gambaran hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dari mana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Contoh, perkenalkan saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya ya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang liburan itu obat stres, tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan orang-orang sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana, saya malah sibuk nyari alasan. Oke, tepuk tangan untuk Risma. Jadi yang kalian kesini itu ada teks yang pertama ya. Bagian pengenalan. Tidak ada yang bertanya, Bapak kasih waktu kalian saudara-saudara kan mencatat 5 menit tentang tadi contoh dicatat 5 menit dari sekarang ya kan. Sudah selesai mencatatnya? Bisa ya? Bisa ya? Beres, suratnya. Kalau sudah beres, nah sekarang kita mulai melangkah pada kerja kelompok. Nah, kerja kelompok bantu kelompok saja. Apakah sudah ada kelompoknya? Gimana? Kelompok yang kemarin aja Pak. Oh sudah ya. Ya kelompoknya. Perhatikan dalam kerja kelompok ini membuatkan tugas terkait tentang menganalisis struktur teks anekdot. Kalian diskusikan apa jawaban dari struktur anekdot yang berkaitan dengan ceritanya perlindungan tanda saya. Jadi pahami? Jadi pahami? Bisa. Jadi pahami? Bisa. Oke, semangat belajarnya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 ya ini kelompok 1 kelompok 2 juga ininya. Silakan kalian analisis, ntar presentasikan di depan di kelompok. Kamu kasih waktu hanya 10 menit dari sekarang. Silakan kelompok 1 presentasi ke depan. Yang lain juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang menganalisis struktur teks perlindungan tanda saya. 1. Orientasi. Bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Isi teks. Pada saat beristirahat, 2 siswi SMA sedang asik mengobrol di kantin. Andi, Mar, aku itu paling malas kalau ada acara keluarga. Maria, kalau bukannya senang dapat ketemu banyak saudara, lagi pula akan dapat makanan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Bapak sangat mengapresiasi dari hasil yang Bapak lihat, dari cara menyampaikan kalian sudah bagus, kemudian di dalam aspek bahasanya sudah bagus, kemudian dari sisi speakingnya ya, berbicaranya juga sudah bagus ya, berbicaranya alasannya sudah tepat. Tepuk tangan untuk nah, dari yang sudah saya paparkan masih ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Kalau tidak ada ya, Bapak lanjut ke tes formatif ya. Jadi kalian akan beruji dalam bentuk asesmen formatif hanya 10 soal dalam bentuk pilihan ganda. Waktunya hanya 10 menit. Nah, 10 menit pas kita terakhir. Jam 10 kita selesai, 10 menit kalian kerjakan. Dan untuk soalnya, untuk supaya lebih rapi lagi karena ini adalah pilihan ganda, Bapak ini kalian kerjakan masing-masing. Kondisinya bisa ditunjukkan lagi ke sebelah ya, posisinya. Oke, kalau sudah membagikan di kertas ini. Everything is not enough. Really hot by the ocean. 10 menit dari sekarang. Those white hot sands. Where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Oke, ketualan siapa? Jadi ambil satu-satu dari belakang. Ya. Selesai ya, ada. Tulis nama dan kelas ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya sudah melakukan tes asesmen formatif dari soal. Dan untuk sebelum penutup dari pembelajaran pertemuan kali ini, kita merefleksi sebentar terkait tentang teks anekdot. Pertanyaan lagi, kalian sekarang sudah bisa memahami kan tentang struktur teks anekdot? Sudah ya? Coba untuk memperkuat lagi. Ada yang bisa menyampaikan apa yang Bapak sampaikan terkait dengan teks anekdot tentang struktur teks. Ada? Siapa? Oh, saya Ruci. Coba suaranya ya. Keras.
Menurut saya, Iya. anekdot cerita yang menarik dan mengesankan. Tidak hanya sebatas humor, tapi memberikan pesan-pesan yang positif. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi terima kasih ya Selvi mewakili teman-temannya di sini bahwa ternyata di dalam kehidupan kita semuanya punya cerita ya terkait anekdot. Nah, kedua cerita yang lucu tadi mengesankan, tapi isinya selain cerita lucu tapi memberikan kritik. Kritiknya tentunya sesuatu kepada yang sifatnya positif. Tentu saja untuk pelajaran ini dan untuk pelajaran berikutnya jangan lupa kalian belajar lagi terkait tentang aspek-aspek kebahasaan, akan kita gali lagi terkait bagaimana memahami aspek-aspek kebahasaan dalam sehari-hari. Terima kasih dan semoga apa yang tadi kita pelajari bersama-sama terkait anekdot, terkait menganalisis itu anekdot, semoga ada banyak bermanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Saja marilah kita untuk menutup acara dalam kegiatan pelajaran ini dengan sama-sama semuanya membacakan ayatul hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.